Baik, sebelum kita lanjutkan soal potensi gugatan atau sengketa ke MK dan termasuk bagaimana menjaga suara, nanti kita akan tanyakan ke Mas Aris, tetapi kita akan simak dulu ada pernyataan dari tim pemenangan pasangan Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono yang menyebut akan melaporkan KPU DKI Jakarta dan Bawaslu Jakarta ke DKPP menanggapi hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta. Sekretaris Tim Pemenangan Ridho, Basri Bakom menyampaikan sejumlah bukti kecurangan yang dicatat oleh pihaknya dalam proses pemilihan Kepala Daerah Jakarta pada 27 November lalu. Salah satu kecurangan yang akan dilaporkan adalah temuan kecurangan di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Banyak aduan masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan C6 untuk menggunakan hak pilih di TPS sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat Jakarta rendah dalam Pilkada tahun ini. Langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh tim hukum dan advokasi pemenangan Ridho adalah mengajukan laporan ke Mahkamah Konstitusi. KPU kita anggap tidak profesional dalam melaksanakan Pilkada DKI Jakarta kemarin. Serta banyak hal lagi ya yang sebenarnya terjadi. Yang intinya kami dari tim Ridho dan tim advokasi sedang menyiapkan gugatan kepada MK. Adapun materi-materi tentu terkait beberapa temuan kecurangan bersifat TSM, terstruktur sistematis dan masif. Ini juga yang akan kita jadikan bahan. Mas Aris, gugatan ke MK sedang disiapkan oleh tim Ridho. Bagaimana tim hukum pemenangan pasangan Pramono Rano menyiapkan bantahan-bantahan untuk membantah dugaan kecurangan yang disampaikan oleh tim Ridho? Iya, tentu saja data-data, saksi-saksi ya kami sudah kumpulkan bahkan sejak saat kampanye, saat hari pemilihan, saat rekapitulasi itu kita siapkan betul. Dan alhamdulillah penjagaan suara itu sudah kita lakukan dengan sangat ketat. Kami sangat berterima kasih kepada para pendukung, para relawan, para saksi yang sudah berjuang siang dan malam menjaga proses penghitungan suara. Sehingga hasilnya tidak berubah, tetap 50,07 seperti yang disampaikan oleh Mas Pram sehari setelah pemilihan. Karena kita memang memiliki data yang itu data resmi juga diupload di KPU. Perihal tadi disampaikan, saya sedikit mau mengoreksi terkait dengan apa yang disampaikan Bung Hensat terkait dengan masalah di Mahkamah Konstitusi. Ya, sebenarnya Mas Pram dan Bang Dul unggulnya cukup jauh dan cukup signifikan serta meyakinkan dibandingkan dengan Mas Kang Emil dan Pak Dharma Pongrengkun. Kita memiliki selisih kurang lebih 10% dibanding paslon lainnya. Dan ini bahkan tidak terjadi di Pilkada Jakarta 2017 di putaran pertama bahwa Pak Ahok misalnya saat itu unggul 42% dan Pak Anies 39% di sekitar angka itu ya. Artinya tidak sampai 10%. Namun demikian memang ketika undang-undang khusus di Jakarta ada klausul 50% plus 1 suara, maka keunggulan Mas Pram 50,07 atau 50% suara plus sekitar 2.980-an suara ini terlihat tipis. Tetapi apakah jadi kalau misalnya suara Mas Pram dan Bang Dul itu tidak berkurang, gitu, ketika nanti ada perselisihan di MK sebenarnya pun sulit juga. Kecuali nanti misalnya ada hal-hal yang ya tadi disampaikan Bung Hensat, ini paslon Ridho ini paslon yang didukung oleh pemerintah, misalnya dikatakan seperti itu, koalisi partai pendukung pemerintah ya, kerjasama partai pendukung pemerintah. Ya itu pun langsung saja menjawab apa yang disampaikan sekretaris tim sukses Ridho tadi bahwa ada kecurangan TSM. TSM seperti apa? Karena klausul TSM itu jelas. Adanya mobilisasi aparat penyelenggara negara misalnya atau birokrasi misalnya untuk mendukung salah satu paslon. Dan kita mobilisasi dari mana? Berkuasa saja tidak. Kemudian juga PJ gubernur yang sedang menjadi gubernur di Pemprov Jakarta pun baru dan itu juga bukan bagian dari partai pendukung kita, bahkan itu profesional dari Kemendagri, ditunjuk oleh Kemendagri, PNS gitu kan. Jadi dugaan TSM itu sudah selesai dan gugur dengan sendirinya dengan fakta bahwa pasangan Ridho itu didukung oleh 14 partai politik yang itu mayoritasnya tergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo. Seperti itu. Dan kemudian kita hanya didukung oleh 2 partai. Jadi kita mau berbuat curang seperti apa kalau mau
kurang saja kita sudah takut karena ini diawasi. Jakarta itu selain diawasi oleh masyarakat, juga diawasi oleh media-media dan seluruh Indonesia. Pilkada aja memang di Jakarta, tetapi yang mengawasi mungkin seluruh Indonesia, Jakarta itu. Nah, kalau perihal Mahkamah Konstitusi, kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi ini para negarawan lah hakimnya ini, jadi akan melihat dengan jernih misalnya ada sengketa. Dan akhir-akhir ini Mahkamah Konstitusi melakukan atau memberikan keputusan-keputusan yang sebenarnya progresif dan demokratis. Salah satunya adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi menurunkan threshold pilkada di berbagai daerah sesuai dengan jumlah DPT-nya. Jakarta yang tadinya harus 20% menjadi 7,5%. Kalau tidak ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang sangat progresif itu, kami nilai ya tentu saja tidak ada Mas Pram dan Bang Dul sebagai kontestan pilkada dan tidak ada kemenangan satu putaran 50,07 yang menjadi kemenangan warga Jakarta pada malam ini. Jadi kami masih meyakini baik itu penyelenggara negara, TNI Polri, KPU dan Bawaslu, serta juga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dan sebagai lembaga pemutus sengketa pemilu yang terakhir, final dan mengikat, final and binding. Ini akan memberikan keputusan yang jernih, dan jika keputusan itu jernih, jika keputusan itu berbasis dengan fakta, jika keputusan itu tidak ada motif-motif politik, saya meyakini Mas Pram dan Bang Dul akan ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta dengan satu putaran 50,07%. Seperti itu, Mbak Eva. Baik, terakhir saya ingin Mas Hensat bicara soal evaluasi ya Pilkada Jakarta, bagaimana terkait dengan Pilkada Jakarta dengan dramanya mungkin, kemudian partisipasi pemilih yang rendah dan juga ada potensi ke MK. Singkat saja Mas Hensat. Ya, terima kasih Eva, saya dipanggil Hensa, cocok tuh, memang T-nya udah nggak ada. Jadi gini, beberapa sejarah itu berulang rupanya memang di Jakarta. Yang pertama, incumbent tidak bisa 2 periode, kemudian yang disurvei di awal, kemudian ujungnya kalah gitu ya. Jadi beberapa hal yang memang masih terjadi di Jakarta sebagai simbol rasionalitas warga Jakarta. Yang paling menyedihkan dari Pilkada Jakarta tahun ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat yang hanya 53-54%. Sebuah kemenangan ya memang kemenangan, tapi kemenangan dengan sedikit suara tetap kemenangan, tapi kelihatannya kurang legitimate. Tapi itulah sebuah kompetisi, walaupun suaranya kurang, kalau sudah ditentukan pemenang ya pemenang. Jadi menurut saya banyak sekali yang harus dievaluasi, bukan saja di Jakarta, tapi tentang penyelenggaraan pilkada yang terlalu dekat dengan pilpres misalnya. Kemudian penyelenggaraan pilkada yang pada masa penjabat yang ditunjuk oleh pemerintah menjabat di daerah-daerah gitu, dan berbagai hal, terutama 2 dissenting opinion lain yang disampaikan oleh Hakim MK pada saat sengketa pilpres, yaitu beredarnya bantuan sosial dan lain-lain. Banyak hal tentu saja yang perlu dievaluasi, tapi kita tunggu pengumuman besok dan apakah juga akan ada gugatan resmi ke MK. Yang jelas 1 putaran atau 2 putaran warga Jakarta akan segera mendapatkan gubernur yang baru. Nah, ini juga bisa menjadi catatan penting buat calon gubernur lainnya. Bila Anda maju di sebuah daerah, ya all out lah. Pindahlah ke daerah itu, walaupun hanya sebentar, punya KTP daerah itu dan menyoblos bersama-sama warga yang ingin Anda pilih sebagai pemimpinnya nanti. Ini sebuah pembelajaran sejarah yang penting nih Eva. Terima kasih Eva. Baik, terima kasih Mas Hensat dan juga Mas Aris sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, KPU Jakarta telah resmi menyelesaikan rekapitulasi berjenjang di seluruh wilayah. Dan untuk tingkat provinsi juga sudah selesai hasilnya. Rekapitulasi menunjukkan bahwa pasangan calon 03 Pramono Anung Rano Karno unggul di seluruh wilayah DKI Jakarta, yakni 6 wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Untuk agenda malam ini sudah selesai pemirsa dan akan lanjutkan dengan besok penetapan hasil Pilgub Jakarta.
Mengacu pada data rekapitulasi KPU menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Rano unggul dengan 2.183.239 suara atau 50,07% suara sah. Dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Daerah Khusus Jakarta Pasal 10 Ayat 2, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% plus 1 akan ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kemudian untuk hasil berikutnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono 1.718.160 suara atau 39,40%. Dan Darmakun 459.230 suara atau 10,53% suara sah. Kami hadirkan rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 berikut ini. Datanya dari KPU. Ini adalah grafis untuk masing-masing wilayah Kota Madya dan Kabupaten di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.